you hear my prayer? Hey you, I'm with you. I see you, I hear you. Hey you, I'm with you. I miss you, I miss you. Hey you, see I told you so. Hey you, I'm ready to go. Hey you, now you better show. Hey you, no time to be slow. I do think you're here. There's nothing to fear. Hey you, I'm with you. I see you, I hear you. Hey you, I'm with you. Miss you, I miss you. Assalamualaikum, hai teman-teman YouTube. Balik lagi ke channel aku, M.I. Kingston. Sorry ini aku lagi agak-agak serak ya suaranya karena emang masih pagi banget, aku baru bangun. Jadi pada hari ini nih teman-teman, kita mau ngebahas tentang goals of the year. Jadi di tahun 2022 ini apa aja sih goals yang mau aku capai. Di sini aku buat 10 poin di tahun 2022 ini untuk goalsnya. Yaitu yang pertama, aku berharap sih bisa investasi secara rutin dengan menambah aset itu sekitar 300 juta. Kenapa sih aku targetin itu sampai 300 juta ya teman-teman? Karena aku pengennya di tahun depan itu kami udah bisa nyicil beli tanah gitu, karena kan sekarang keadaannya kami itu masih ngontrak ya teman-teman, sedangkan kontrakan itu semakin tahun semakin naik, apalagi kami udah nanya nih sama pemilik kontrakan aku, kayak sebelumnya kami dapat di harga yang lumayan murah ya kalau bisa dibilang untuk tempat tinggal dan juga sekaligus tempat praktik, dimana itu tuh lokasinya tuh kayak di pinggir jalan besar deket perkantoran. Alhamdulillah sih di sini lumayan untuk pemasukan dari prakteknya. Di situ kita dapat di harga 30 juta untuk 2 tahun, dimana jatuhnya dalam setahun itu kita bayar kontrakan 15 juta, tapi itu nggak bisa dicicil teman-teman, jadi benar-benar kita harus cash 30 juta selama kita nempatin 2 tahun. Kami nyari yang lokasinya itu bagus dan juga harganya itu murah. Kami tuh nyari kayak ruko-ruko gitu, harganya tuh tinggi-tinggi semua teman-teman, jadi kayak sekitar 40 jutaan, bahkan ada rumah kosong yang harga sewanya itu per tahun sampai 72 juta teman-teman. Mahal banget untuk ukuran kabupaten ya. Masih ada waktu 1 tahun 2 bulanan gitu ya untuk nempatin tempat ini. Nah di sini aku tuh udah kayak gercep kan, kayak mau nanyain lagi kira-kira biaya sewa tahun selanjutnya itu berapa gitu. Kita udah nanya, ternyata naik teman-teman, naiknya itu ya lumayan drastis sih, dari 30 juta jadi 45 juta untuk 2 tahun itu, jadi jatuhnya per tahunnya 22,5. Terus dia juga nawarin ngambil langsung kontrakan selama 5 tahun, bayarannya kita 110, jadi kan bedanya tuh kayak dikit banget ya. Jadi beda banget antara 2 tahun sama 5 tahun tuh
kayak buat apa gue bayar untuk selama 5 tahun gitu, sedangkan 5 tahun tuh jangka waktu yang lama. Kalau misal uang itu aku puterin, aku masukin ke investasi, itu returnnya anggaplah sekitar 5-10% nih per tahun. Itu kan udah lumayan banget ya, dibanding aku langsung masukin uang buat kontrakan yang uangnya udah besar terus gak kemana-mana gitu, nggak menghasilkan apa-apa gitu kan. Mending uangnya aku manfaatin dulu gitu untuk kebutuhan kita, kehidupan kita, ataupun buat investasi gitu. Nantinya ya selanjutnya kalau emang kita udah mampu beli tanah, maksud aku sih pengennya kita bangun aja sendiri. Jadi kayak bangunnya itu nyicil teman-teman, yang penting tanahnya dulu, karena tanah itu aset yang akan selalu naik nilainya, sedangkan kalau rumah itu justru semakin turun. Jadi kalau memang rumahnya belum mau ditempatin, ya mending beli tanah aja. Nanti kan bangunnya bisa nyicil nih. Misal aku mau bangun sebidang tanah dulu nih buat prakteknya di bagian depannya gitu-gitu. Nanti nyicil jadi rumah belakang-belakangnya. Jadi bisa kebangun semua nantinya segitu rencananya, insya Allah. Makanya aku pengen di tujuan pertama aku tuh investasinya nambah aset 300 juta. Kalau udah ini 300 juta ini budget buat tanah ya teman-teman. Seandainya memang kita nemuin harga yang lebih murah dan cocok dengan lokasinya, ya kita ambil. Soalnya kita tuh udah nyari-nyari gitu, udah serak lah ya, tertarik. Cuman karena memang belum ada uangnya, jadi kita tunda dulu. Jadi kita rencananya kita kumpulin dana buat nambah kontrakan lagi 2 tahun, sambil kita nyicil juga buat duit tanahnya ini gitu. Lanjut ke yang kedua ya teman-teman, itu aku rencana pengen nambah sumber income itu. Makanya aku buat YouTube, aku coba peruntungan aku di YouTube. Terus aku juga cari cara, aku kan suka belanja di Shopee tuh. Jadi ternyata orang-orang yang suka share link itu ternyata mereka tuh afiliasinya Shopee gitu. Jadi di situ kita bisa dapat untung gitu dari Shopee. Terus yang ketiga, tambah kapitasi BPJS jadi 500 peserta. Yang keempat, aku pengen menyusuin anak aku dengan ASI eksklusif itu hingga 6 bulan teman-teman. Karena aku kan rencananya akan lahiran di bulan April ini. Jadi tahun ini kalau bisa 6 bulan dulu gitu ya. Terus turun berat badan sampai 10 kg pasca melahirkan. Yang keenam, aku pengen jadi ibu dan istri yang lebih sabar dan ikhlas. Karena aku ngerasa sih, apalagi semenjak aku hamil ini, jadi kayak tingkat kesabaran aku tuh lebih banyak menurunnya ya. Karena mungkin tergoncang juga karena kenaikan hormonal gitu. Tapi nggak semata-mata aku nyalain hormonal, karena emang mungkin aku masih childish juga kadang-kadang. Jadi masih agak susah ngalah gitu ya nurunin ego. Jadi aku mau ngubah itu sih. Terus yang ketujuh, ingat baca Quran, rajin bersih-bersih rumah. Ya itu juga yang harus aku ubah. Aku agak lebih males kalau bersih-bersih rumah dibanding masak ya. Terus yang kedelapan itu lebih rajin upload video YouTube, minimal 1 kali per bulan. Kayaknya 1 kali tapi lebih kecil ya. Aku sih pengennya 2 kali per bulan. Oke, nanti kita ubah. Yang ke-9 itu olahraga minimal 30 menit setiap minggunya. Dan yang terakhir itu liburan keluar kota di akhir Desember 2022. Nah, kalau yang tujuan terakhir ini sih kayaknya nggak tahu ya aku bakal terwujud apa enggak, karena aku juga masih punya baby di umur di tahun segitu. Berarti dia udah 8 bulan ya, 8 bulan. Nggak tahu deh, kalau emang suamiku juga mampu, kita berdua ngerasa oke, kita jalan-jalan bawa baby ya mungkin ya. Tapi dilihat juga kondisi Indonesia juga ya,
karena kalau memang pandeminya naik lagi ya kemungkinan nggak bisa, paling ya kita balik lagi ya ke Palembang lagi gitu kan, karena nggak enak juga sih kalau kita liburan di masa pandemi itu kayak ngerasa nggak bebas gitu, terus juga nggak enak juga kayak kita senang-senang terus orang lain tuh ada yang menderita, yang lagi kesusahan gitu, kayak lebih ke nggak etis aja sih. Tapi paling kita lebih ke ngurangin stres gitu ya, mungkin kayak libur dari kerjaan, lebih ke ngambil cuti, lebih banyak me time-nya gitu, quality time sama keluarga gitu sih teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau goals 2022-nya apa aja nih? Jadi kalau aku sih ada 10 goals untuk tahun ini ya, mudah-mudahan cepet ya terrealisasinya. Jadi nggak sekedar goals hanya buayan belaka gitu. Jadi oh ya, aku kan baru nikah ya teman-teman di tahun 2021 kemarin. Jadi aku tuh ada goals juga pada dasarnya dari aku zaman gadis dulu. Zaman aku kuliah aku tuh kan pengen banget nih sekolah lagi ngambil spesialis. Jadi aku tuh sempat bikin goals gitu kayak aku umur 25 sampai 26 itu menikah. Alhamdulillah di umur aku yang 25 jalan 26 aku dipertemuin sama suamiku, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi di goal selanjutnya aku bikin maksimal aku sekolah itu di tahun 2022. Tetapi ternyata harus mundur dulu ya kayaknya. Nah itu tadi, jadi ada impian-impian kita itu yang mungkin nggak bisa kita wujudin tepat waktu, jadi harus mundur dulu, atau yang emang bener-bener nggak bisa kita wujudin nih karena satu dan lain hal gitu ya, ada terkendalanya entah di keuangan atau dari pihak keluarga dan lain-lain sih. Karena kalau kita udah ada tanggung jawab yang lain, maka impian kita itu jadi kayak nggak begitu make sense gitu, kayak nggak begitu utama lagi bagi kita. Jadi kalau aku sih masih pengen teman-teman mau sekolah, cuman kalau sekarang ada yang namanya prioritas bagi aku sebagai istri dan juga calon ibu. Jadi aku ingin mendahulukan peranku sebagai istri dan ibu, dimana aku harus mendampingi suami dan anak-anakku sampai emang kita bisa settle dulu, dan juga sambil nabung nih. Aku pengennya suamiku dulu aja yang sekolah gitu. Kalau emang nanti ada waktunya baru bisa giliran aku yang sekolah gitu sih. Karena emang kewajiban nafkah itu kan di pihak suami. Istri tuh harus mendukung suami gitu. Alhamdulillahnya suamiku pengertian. Oke, itu dia teman-teman. Jadi udah selesai nih, ada 10 goals. Semoga bisa terrealisasikan ya. Terima kasih udah dengerin aku. Bye bye, sampai jumpa lagi.